Saudaraku, kita jumpa lagi. Pada hari ini saya akan berbicara tentang tantangan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah berbicara tentang penghambat. Penghambat ini umumnya datang dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Yang malas berpikir, tidak kreatif, malas memproduksi, lebih suka menjadi konsumen, dan lain sebagainya. Tantangan ini umumnya datang dari luar. Misalnya datang dari perusahaan-perusahaan besar di luar negeri yang mengambil keuntungan dari ketergantungan Indonesia. Mereka memproduksi apa saja dan kemudian menjualnya ke Indonesia. Dan orang Indonesia karena tidak bisa membuat sendiri, mereka terpaksa membeli. Walaupun barangkali sudah tidak punya uang lagi. Dan kalau sudah tidak punya uang, kita pinjam uang. Juga datang dari rekanan mereka, kacung-kacung mereka yang ada di dalam negeri. Misalnya importir-importir yang juga ikut memelihara ketergantungan Indonesia. Karena kalau Indonesia bisa membuat sendiri, memproduksi sendiri, misalnya peralatan berat untuk membangun jalan tol misalnya, alat-alat transportasi, baik darat, laut maupun udara, kalau kita bisa membuat sendiri, tentu mereka tidak kerja apa-apa. Mereka tidak bisa menjual. Walaupun barang itu datang dari luar kemari, tapi bagaimanapun pasarnya di dalam negeri sudah sulit. Sementara mereka selama ini enak-enakan hanya menawarkan dagangannya ke para pejabat di Indonesia. Dia tidak perlu membuat traktor misalnya, tidak perlu membuat doser, bahkan tidak perlu membuat senjata-senjata berat. Mereka cukup datang menawar-nawarkan dan mereka dapat uang. Cukup besar uangnya. Mereka memang kacungnya perusahaan-perusahaan asing. Mereka itu budaknya perusahaan-perusahaan asing. Tapi mereka budak dan kacung yang kaya. Dan satu lagi, sebenarnya mereka itu pengkhianat bangsa. Mereka tidak peduli bahwa bangsa ini semakin tergantung, semakin sulit, tidak peduli. Bahwa ketergantungan ini akhirnya membuat bangsa ini kelebihan tenaga kerja, pengangguran di mana-mana. Mereka tidak peduli. Yang mereka tahu adalah mereka semakin kaya dengan memelihara ketergantungan Indonesia terhadap produk-produk dari luar. Jadi kalau saya katakan mereka itu pengkhianat bangsa, saya kira mereka memang membuktikan dirinya sendiri. Negara ini mau hancur, mereka tidak peduli. Oleh karena itu, para komunitas kreatif yang ingin menggulirkan revolusi Indonesia lanjutan ini harus bisa jelas melihat tantangan itu apa saja dan datang dari siapa saja. Pertama, tantangan itu datang dari perusahaan-perusahaan di luar. Perusahaan-perusahaan besar yang selama ini memang mengekspor barang-barangnya ke Indonesia. Mesin misalnya, hampir semua mesin mobil, apalagi mesin pesawat terbang, mesin kapal laut, bahkan mesin perahu-perahu kecil pun selama ini kita impor. Mereka bergembira ria itu, termasuk kacung-kacungnya dalam negeri ini. Importir-importir itu yang menjadi kaya raya, memelihara ketergantungan kita. Mereka bergembira ria. Tapi kita dibuat sulit. Sudah itu ada lagi tantangan yang juga berat, ideologi dari luar, budaya dari luar, peradaban dari luar. Itu ada juga pemain-pemainnya di dalam negeri. Misalnya ideologi pecah belah yang ada di Timur Tengah, membuat saling permusuhan, membuat kebencian, permusuhan. Itu bisa muncul di Indonesia karena ada yang membawanya kemari. Barangkali mereka dapat uang dengan membawa itu kemari. Atau minimal kalau nanti bangsa ini betul-betul pecah,
Mereka mendapat keuntungan, bisa menjadi penguasa. Atau barangkali mereka sekarang bisa mendapat uang dari calon-calon presiden yang kepingin jadi presiden dengan memanfaatkan jasa mereka. Calon presiden ini saya kira juga bukan nasionalis. Mereka tidak peduli bangsa ini menjadi susah. Yang penting suara diberikan kepada kami menang, setelah itu kami yang memerintah. Saya kira banyak juga calon presiden di Indonesia sekarang seperti itu. Tentu saya tidak mengatakan orangnya siapa. Tapi orang itu gerak langkahnya memang selalu membuat perpecahan. Kalau perlu perpecahan karena agama, tidak peduli mereka. Agama yang suci ini yang mestinya mengajarkan orang berbuat baik, mereka gunakan justru mengeluarkan kebencian dan permusuhan. Agar suaranya terkumpul banyak buat mereka. Sebenarnya seleranya rendah. Seleranya hanya sekedar kekuasaan saja. Bahwa setelah ada kekuasaan mereka tidak berbuat apa-apa, itu urusan lain. Manusia-manusia pengkhianat ini sebenarnya selera rendah. Selera rendah. Mereka itu pengkhianat bangsa. Mereka itu anti Indonesia. Tetapi mereka bisa menyembunyikan itu. Misalnya di balik jargon-jargon agama misalnya. Mereka bisa sembunyikan. Bayangkan saja, budaya yang sudah terus terang terlihat dengan mata telanjang membuat bangsa-bangsa di Timur Tengah itu pecah belah, saling bunuh. Yang tidak peduli lagi dengan rakyatnya, akhirnya rakyat terlunta-lunta di Eropa, minta makan di Eropa. Dan sekarang orang Eropa mulai muak, mulai mengusir mereka dari sana. Yang seperti itu dibawa ke Indonesia. Saya tidak tahu apakah mereka dapat uang membawa itu. Tapi menurut saya itu salah satu tantangan besar. Oleh karena itu saya selalu katakan, marilah, sudahlah, masyarakat Nusantara ini, katakanlah yang asli dari awal dulu, kan masyarakat gotong royong. Mari kita bergotong royong. Mari kita kembangkan persaudaraan itu. Kalau datang orang-orang dari luar sana, entah dari barat, atau dari timur, atau dari utara, dari manapun itu datang, dari budaya manapun dia datang, tetapi kalau dia membawa perpecahan, ditolak saja. Ditolak saja. Kalau perlu usir mereka ke laut sana. Kenapa? Karena mereka sedang tertawa-tawa memanfaatkan saudara-saudara yang di dalam negeri ini, kacung-kacung, gembel-gembel ini, memusuhi negaranya sendiri, dan mendukung budaya pecah belah itu, budaya permusuhan itu. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Tapi mereka bisa putar semikian rupa, ya sebangsa dan setanah air. Tapi ada tapinya lagi. Kamu itu lain dengan kami. Selalu begitu. Selalu dia naikkan simbol-simbol kerukunan. Kamu itu beda dengan kami. Saudaraku, ketergantungan kita kepada masyarakat dari luar itu bukan kebetulan. Itu mereka rekayasa. Bahkan saya kira banyak negara-negara di luar sana pun suka juga kalau Indonesia ini tergantung kepada mereka. Bukan hanya pengusaha-pengusahanya. Saya kira Pak pengusaha-pengusaha itu banyak juga yang minta tolong kepada pemerintahnya, pemerintah negaranya masing-masing, untuk menghubungi pemerintah Indonesia supaya perusahaan dia itu bisa operasi di Indonesia. Oleh karena itu saudaraku, tantangan ini memang sangat banyak. Tantangan itu sangat banyak. Alam kita memang ramah. Tapi banyak penjahat di luar sana mengancam kita. Dan di dalam negeri mereka punya konco, punya kacung yang siap melakukan apa saja untuk mereka itu. Yang penting pemain-pemain dari dalam negeri ini yang menjadi calo-calo mereka itu, yang siap menjadi tukang suap di dalam negeri, suap sana, suap sini, dan mereka mendapatkan banyak. Para pengkhianat bangsa ini, mereka tidak peduli itu semua. Saya katakan beberapa minggu yang lalu, Ibu Pertiwi ini selalu setia melahirkan dan membesarkan patriot bangsa. Tapi pada saat yang sama, tanah air Indonesia ini juga tidak bosan-bosannya memberanakkan para pengkhianat. Itulah yang terjadi. Jadi kalau mau disederhanakan, sebenarnya sekarang ini terjadi pertarungan antara para pengkhianat bangsa dengan patriot bangsa. Itu yang sedang terjadi. Dalang yang menggerakkan wayang-wayang pengkhianat bangsa ini justru ada di luar. Banyak di luar sana. Apakah perusahaan besar? Apakah pemerintah di negara lain? Atau
pengekspor ideologi dari luar sana, banyak mereka di sana. Mereka barangkali mendapatkan keuntungan kalau negara kita ini tergantung, kalau negara kita pecah belah. Barangkali mereka ada juga yang berminat mengambil wilayah-wilayah Indonesia. Saudaraku, kita harus tahu itu. Tantangan terhadap bangsa Indonesia itu besar, sangat besar. Dan budak-budaknya, kacung-kacungnya di dalam negeri juga sangat banyak. Kaya-kaya mereka itu. Sangat kaya. Kalau mau, periksa saja. Berapa banyak importir itu sekarang. Importir barang-barang dari luar. Khususnya barang-barang dengan teknologi tinggi itu. Yang menjadi kaya raya. Mereka datang kepada pejabat-pejabat agar pemerintah Indonesia membeli dari bos-bos mereka itu. Dan yang selalu mereka katakan adalah, sudahlah, kita tidak usah riset sendiri. Toh dari luar harganya murah. Kalau kita buat sendiri nanti harganya mahal. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya, apapun akan dia katakan asal kita tidak berbuat. Asal ketergantungan terus terjadi. Kalau kita kata, oh kita tidak punya uang buat beli, tenang saja. Kami kasih pinjaman. Pinjaman banyak. Kamu pinjam saja. Itu yang mereka katakan. Tantangan ini, saudara, inilah yang harus kita jawab. Kita jawab dengan keberanian, kemandirian, dengan ilmu, teknologi, dan seni, dengan kreativitas. Kalau dulu semboyannya merdeka atau mati, sekarang semboyan kita menjalankan revolusi Indonesia lanjut ini sedikit berbeda. Merdeka, kerja keras untuk kemajuan bersama. Itulah semboyannya. Penjelasan saya ini beranjak dari teori tantangan dan jawabannya Arnold Toynbee. Peradaban yang besar adalah peradaban yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang besar juga. Kalau tantangannya ringan, jawabannya ringan, peradabannya rendah. Kalau tantangannya berat, jawabannya tidak kuat, kita punah. Barangkali manusianya tidak punah, tapi peradabannya punah. Itulah saudaraku, sepintas lalu tentang tantangan yang kita hadapi. Yang hari-hari kemudian akan kita rinci lagi. Tantangan yang harus kita jawab kalau kita mau jadi bangsa merdeka, mandiri, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Saudaraku, sampai sekian dulu. Terima kasih untuk perhatiannya.